Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di wilayah manusia, wilayah rahasia utama. Saat ini, pemimpin kota Primal Chaos berdiri di pagar dan memandang sungai Seribu Harta Karun. Aliansi Kebebasan, Sekolah Dewa Leluhur, Aliansi Binatang Luar Angkasa, dan Master Alam Semesta Tunggal. Mereka semua menunggu tanggapan kita dan mereka ingin mengetahui lebih banyak informasi tentang bagaimana menjadi Master tertinggi alam semesta dan Master tertinggi alam semesta batas. Jika kita benar-benar memberi mereka itu, warisan peradaban kuno akan tersebar luas. Kemudian, semua kekuatan akan mengetahuinya. Mengapa Luo Feng bahkan harus berjuang untuk itu? Sebaiknya kita melawan mereka. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan warisan, bahkan tidak sedikit pun. Bahkan jika kita kembali ke miniatur alam semesta primal, Luo Feng akan memiliki lebih banyak kekuatan setelah menjadi master alam semesta. Semua tubuhnya memiliki kekuatan di level 6 tingkat atas, dan yang disebut aliansi tidak akan bersama selamanya. 4 tubuh Luo Feng, Penggong, Kegelapan, dan aku, kita benar-benar bisa membuat manusia menjadi hebat lagi. Kami hanya akan lemah untuk sementara waktu. Kemudian kami akan berkembang lagi, pikir pemimpin kota Primal Chaos. Sama seperti yang dipikirkan pemimpin kota Primal Chaos, sesosok makhluk berjalan di lorong. Dia mengenakan jubah putih yang membuat mata pemimpin kota Primal Chaos berbinar. Luo Feng, kata pemimpin kota Primal Chaos. Guru, pria di kejauhan mendongak, mengambil langkah. Pemimpin kota Primal Chaos memandang Luo Feng dan mengangguk dengan puas. Sudah menerobos? Tanya pemimpin kota Primal Chaos. Luo Feng memiliki senyum di wajahnya. Ya. Fantastis. Pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Guru, saya tahu Anda khawatir. Apakah ini tentang perang terakhir yang akan datang? Tanya Luo Feng. Pemimpin kota Primal Chaos menghela nafas. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Aliansi Kebebasan terbentuk begitu tiba-tiba dan sudah memiliki daya tawar yang jauh lebih besar. Mereka menunggu tanggapan kita. Sekolah Dewa Leluhur, Aliansi Binatang Luar Angkasa, dan Master tertinggi alam semesta tunggal. Semuanya datang ke kami dan memberi persyaratan mereka. Dan sekarang sedang menunggu jawaban kami. Guru, apa yang ingin Anda lakukan? Tanya Luo Feng. Jika kita mengatakan ya kepada mereka dan memberi mereka semua warisan, mereka akan menjadi orang yang paling diuntungkan. Jadi apa gunanya kita melakukan semua upaya ini? Sebaiknya kita melawan mereka. Dan jika kita kalah, kita hanya akan kembali ke miniatur alam semesta primal. Jika ada yang berani menghancurkan wilayah manusia, kita akan menghancurkan wilayah mereka dengan perahu mausoleum juga. Luo Feng mengangguk dan berkata, Guru, saya punya ide. Ide? Pemimpin kota Primal Chaos menatap Luo Feng. Guru, aku menjadi lebih kuat setelah menjadi master alam semesta, terutama tubuh lautan terpencilku. Luo Feng mulai menguraikan rencananya dan mata pemimpin kota Primal Chaos bersinar saat dia mendengarkan. Setelah beberapa saat, Luo Feng selesai menjelaskan idenya. Pemimpin kota Primal Chaos masih cemas. Itu akan jauh lebih baik. Namun, bisakah tubuh lautan terpencilmu benar-benar bisa menahannya? Kata pemimpin kota Primal Chaos. Jangan khawatir, Guru. Jika kita benar-benar perlu mengkonsumsi kekuatan dewa, itu akan menjadi keuntungan terbesarku. Bahkan jika mereka menghabiskan semua kekuatan dewa mereka, tubuh lautan terpencilku masih akan pergi, kata Luo Feng dengan percaya diri. Adapun faktor lainnya,
Aku belum memperhitungkannya, tapi aku punya menara bintang. Jadi aku yakin bisa melakukannya. Pemimpin kota Primalkios masih mengerutkan kening dan khawatir. Rencana Luo Feng terlalu gila. Dia bisa mati. Tidak perlu terburu-buru. Kita perlu mengujinya dulu. Jika menurut Anda tidak apa-apa, kami akan menerapkannya, kata pemimpin kota Primalkios. Oke, mari kita uji dulu, kata Luo Feng. Aku akan memanggil master alam semesta lainnya. Pemimpin kota Primalkios mengaku. Semua master alam semesta dari tim manusia berkumpul pada hari yang sama. Ada lebih dari 100 master alam semesta di sana, dan mereka ikut serta dalam ujian. Setelah itu, pemimpin kota Primalkios pergi untuk berbicara dengan Guru Origin, dan dia mengkonfirmasi dengan Luo Feng lagi. Hebat, kami telah mengujinya. Anda cukup percaya diri, dan Guru Origin menganggap itu ide yang bagus. Pemimpin kota Primalkios mengangguk, matanya berbinar. Akhir-akhir ini, sekolah Dewa Leluhur, aliansi monster luar angkasa, master tertinggi alam semesta tunggal, dan aliansi kebebasan terlalu rakus, terutama aliansi kebebasan. Mereka menginginkan tanggapan. Kami akan memberi mereka tanggapan, kata pemimpin kota Primalkios tersenyum. Luo Feng juga tersenyum. Guru, ini bisa menjadi lebih baik. Kami akan membiarkan mereka memilih apakah mereka ingin membantu kami atau aliansi, kata pemimpin kota Primalkios. Ya ragu sebelumnya, namun meskipun rencana Luo Feng terdengar gila, itu bisa dicapai di alam semesta asli. Mereka telah mengujinya dengan 100 master alam semesta, dan mereka telah membicarakannya dengan Guru Origin dan para master alam semesta lainnya dari ras manusia. Semua orang telah setuju dengan rencana baru. Mereka akan bertarung sampai akhir. Di wilayah rahasia Dewa Leluhur, di dalam istana Dewa Leluhur, 3 Dewa Leluhur, 8 Dewa Binatang, penjaga Dewa Binatang, dan Master Dewa Binatang telah berkumpul. Tak satu pun dari mereka termasuk dalam tim manusia, aliansi kekuatan bersatu, atau aliansi kebebasan. Sebaliknya, mereka semua adalah anggota sekolah Dewa Leluhur, dan hampir semua orang adalah makhluk hidup yang istimewa. Semuanya! 3 Dewa Leluhur duduk di singgasana di istana. Yang di tengah memiliki kepala binatang buas dan rambutnya terkulai, matanya berwarna hijau, dan dia berkata, manusia memberi kami tanggapan. Master alam semesta termasuk Master 9 terpencil semua menantikan tanggapan tersebut. Responnya sederhana. Mereka hanya akan memberi kita panduan untuk menjadi master tertinggi alam semesta. Itulah satu-satunya harga yang mereka bersedia bayar. Semua master alam semesta terkejut bahwa manusia masih begitu keras kepala, bahkan dalam situasi sesulit ini. Kami punya 2 syarat. Yang pertama adalah warisan. Bagaimana master alam semesta bisa menjadi master tertinggi alam semesta? Yang kedua adalah bagaimana mencapai batas master tertinggi alam semesta. Tapi manusia tidak setuju dengan yang kedua, kata seekor ikan raksasa berbadan hitam. Dewa Leluhur, apakah manusia hanya setuju dengan yang pertama tanpa negosiasi lebih lanjut? Kata Master 9 terpencil. Itulah intinya, kata Dewa Leluhur. Semua orang menjadi diam. Putuskan. Apakah kita akan bergabung dengan manusia atau tidak? Kata Dewa Leluhur. Di hari yang sama, sebuah pulau mengapung di atas ombak emas. Di pulau itu, lebih dari 400 master alam semesta duduk di atas tahta. Makhluk yang telah berkumpul semuanya kuat. Ini adalah kekuatan pertama dari alam semesta asli, yaitu aliansi kebebasan. Mereka juga menunggu respon manusia, dan perwakilan dari umat manusia baru saja pergi. Tanggapannya sangat lugas. Kami bersedia memberi Anda warisan tentang cara maju dari master alam semesta menjadi master tertinggi alam semesta, dan ini adalah yang terbaik yang bisa kami tawarkan. Seharusnya tidak ada lagi negosiasi. Ini adalah satu-satunya tanggapan, dan terserah aliansi kebebasan untuk memutuskan
apakah mereka akan bergabung dengan manusia atau tidak. Lebih dari 400 makhluk agung dari aliansi kebebasan berkumpul di pusat aliansi. Saya yakin Anda semua telah mengetahui tentang tanggapan manusia. Sekarang, saya terbuka untuk saran tentang bagaimana kita harus melanjutkan, kata pemimpin Pulau Sihua. Beberapa dari master alam semesta yang marah meraung sebagai tanggapan. Manusia terlalu sembrono dan sombong. Mereka bahkan tidak menunjukkan rasa hormat kepada kita. Aliansi kebebasan adalah aliansi paling kuat di alam semesta. Tanpa bantuan kita, mereka tidak dapat bertahan di alam semesta asli. Apa keuntungan mereka karena begitu sembrono? Mereka bahkan tidak mau mundur. Apa mereka tidak ingin bertahan hidup? Beberapa master alam semesta mulai berbicara satu sama lain. Night Flame, bagaimana menurutmu? Sebenarnya, kita sudah lama terjebak di level master alam semesta. Jadi menjadi master tertinggi alam semesta adalah yang paling kita dambakan. Sedangkan untuk master tertinggi alam semesta batas, itu terlalu jauh dari kita. Sebenarnya, pemimpin Pulau Sihua adalah orang yang paling ingin menjadi master tertinggi alam semesta batas. Bagi kami, persyaratan yang ditawarkan oleh manusia sudah memuaskan. Kurasa begitu, tapi Sihua memiliki pengaruh besar pada aliansi kita. Jadi dia tidak akan mengatakan ya dengan mudah. Benar, selain itu, beberapa ras yang diintimidasi oleh ras puncak dan mereka yang sangat percaya diri juga bertahan karena pemimpin Pulau Sihua. Sementara itu, pemimpin Pulau Sihua duduk mendengarkan debat. Dia memandang sekilas ke para master alam semesta yang duduk berdekatan satu sama lain dan berpikir. Aliansi kebebasan sangat besar, tetapi banyak ras sebenarnya adalah musuh satu sama lain. Satu-satunya alasan mereka bersatu adalah karena mereka ditekan oleh kedua belah pihak. Sebenarnya, ada terlalu banyak ras dan divisi di dalam aliansi. Beberapa ras terlalu progresif dan percaya diri. Beberapa takut dan mereka masih memandang ras puncak seperti sebelumnya dan tidak ingin salah. Ada yang dewasa, beberapa licik, sulit bagi mereka untuk mengikutiku. Tapi saya belum mendapatkan mereka di pihakku kali ini dan kita harus memaksa manusia untuk memberi kita warisan untuk menjadi master tertinggi alam semesta batas. Mereka membicarakannya selama setengah bulan, namun tidak ada yang bisa meyakinkan siapapun. Pemimpin Pulau Sihua jarang berbicara selama ini, sebaliknya dia hanya mengamati. Banyak master alam semesta yang ambisius. Aliansi kebebasan adalah aliansi yang kuat, jadi banyak master alam semesta ingin mengontrol kekuatan ini. Bahkan beberapa master alam semesta yang sangat ambisius ingin meminggirkan pemimpin Pulau Sihua sehingga dia hanya akan menjadi pemimpin dalam nama. Scene berganti. Ada gunung independen di puncak gunung dewa luar angkasa bernama Gunung Leluhur. Di sana, ruang dan waktu diputar dan ular listrik itu merayap. Makhluk raksasa muncul di Gunung Leluhur. Manusia, betapa berambisinya mereka, kata leluhur binatang angkasa dengan suara marah. Leluhur, bagaimana kita harus memutuskan? Leluhur, kita akan memaksa manusia untuk memberi kita warisan. Kita perlu menunjukkan kepada mereka apa yang kita mampu. Para master alam semesta berkumpul dan mereka semua sangat marah. Mereka tidak menyangka bahwa manusia akan berani memberikan respon seperti itu. Guru origin lahir di antara manusia, jadi mereka bangga pada diri mereka sendiri. Dan sekarang, Luofeng telah menerima warisan dari Sungai Duandong. Bagaimana mungkin mereka tidak ambisius? Kupikir mereka akan memberikan kita karena mereka berada dalam situasi putus asa. Namun mereka tetap menolak memberi kami, kata leluhur binatang angkasa perlahan. Leluhur binatang angkasa sangat marah. Leluhur, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkan manusia lolos seperti itu. Para binatang luar angkasa itu mengaum. Mereka secara alami haus darah dengan sangat bangga dan mereka sangat kecewa karena manusia tidak menyetujui semua persyaratan yang mereka buat.
Tidak perlu terburu-buru. Ini belum waktunya untuk membuat pilihan. Aku tahu manusia, bahkan jika mereka terpaksa mundur kembali ke alam semesta primal, mereka tidak akan memberikan warisan. Kita harus menunggu kesempatan kita. Saat manusia akhirnya masuk putus asa, mereka akan panik. Dan jika mereka masih menolak untuk memberi kami warisan, kami akan bergabung dengan aliansi dan memperburuk keadaan, kata leluhur binatang angkasa. Oke, manusia, dasar manusia, raung monster luar angkasa. Mereka mungkin berteman dengan beberapa master alam semesta dari ras lain, tetapi jika menyangkut keuntungan dari seluruh ras, mereka pasti akan mendukung ras mereka. Luo Feng juga punya banyak teman, namun dia tetap berdiri di dekat manusia. Bertahan hidup dalam perang bisa jadi sangat kejam. Umat manusia telah memberikan tanggapan kepada aliansi kebebasan, sekolah dewa leluhur, aliansi binatang angkasa, dan master tertinggi alam semesta tunggal. Namun, tidak ada kekuatan yang benar-benar puas. Di wilayah manusia, wilayah rahasia utama, Luo Feng berdiri di atas sungai 1000 harta karun, dan master kegelapan ada di sampingnya. Beberapa dari mereka pasti sangat kecewa dengan tanggapan kami. Namun, mereka menghadapi pilihan. Jika mereka memilih aliansi pasukan bersatu, mereka mungkin tidak mendapatkan warisan apapun. Bahkan jika mereka memenangkan perang, jika mereka memilih kita, mereka setidaknya bisa mendapatkan bagian dari warisan, kata Luo Feng. Master kegelapan mengangguk. Itu benar, jadi tidak akan terlalu buruk. Setidaknya beberapa kekuatan akan memilih kita. Ya, Luo Feng mengangguk. Jika kita benar-benar kalah perang, bahkan jika kita melambat, kita akan makmur setelah beberapa waktu. Itu benar, kata pemimpin kota Primal Chaos. Ayo pergi. Luo Feng melambaikan tangannya dan menara 9 tingkat terbang keluar dari telapak tangannya di tengah sungai 1000 harta karun. Lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi, perintah Luo Feng sambil mengendalikan menara bintang. Menara bintang semakin besar dan besar, semakin tinggi dan tinggi. 100 juta kilometer, 1 miliar kilometer, 10 miliar kilometer. Itu berhenti berkembang setelah hampir menghantam istana tempat Luo Feng tinggal. Ayo pergi, aku perlu melihatnya juga. Ini mungkin satu-satunya kesempatan, seperti yang kulihat, kata master kegelapan tersenyum. Luo Feng tersenyum. Ayo pergi. Mereka berjalan ke tepi dasar menara bintang. Itu berbatasan dengan istana Luo Feng. Mereka terbang ke istana dan memasuki ruang rahasia yang tenang. Di dalamnya ada patung yang sangat indah di dinding yang tingginya sekitar 100.000 km. Bagaimanapun juga, istana-istana ini adalah rumah master alam semesta. Jadi istana-istana itu sangat besar. Patung yang sangat indah di atasnya sebenarnya adalah sebuah portal. Portal negara dewa sudah dibuat. Portal negara dewa sudah dibuat. Luo Feng menunjuk ke patung itu. Ini adalah jalan masuk ke negara dewaku. Luo Feng mengambil satu langkah dan menyentuh dinding. Setelah riak, Luo Feng masuk dan master kegelapan juga masuk. Tubuh Mosa sedang menjaga menara bintang sehingga dapat dengan mudah mengontrol menara bintang. Di negara dewa yang luas, samudra terpencil runtuh dan di atasnya ada layar cahaya. 2 makhluk keluar, Luo Feng dan master kegelapan. Master kegelapan melihat sekeliling dan berseru, apakah ini negara dewamu? Sungguh mengesankan. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Negara dewanya telah mencapai batasnya, jadi dia tidak perlu lagi menyembunyikan negara dewanya. Inikah tubuh lautan terpencilmu? Master kegelapan memandang ke lautan terpencil yang tak berujung, dan kegaguman melintas di matanya. Ini hanya keberuntungan. Luo Feng tersenyum. Master kegelapan menggelengkan kepalanya. Ini bukan hanya keberuntungan. Luo Feng tersenyum. Aku akan mulai. Luo Feng memandang lautan terpencil dan pikirannya mulai mengendalikannya. Luo Feng memandang lautan terpencil dan pikirannya mulai mengendalikannya. Tiba-tiba, lautan terpencil mulai runtuh. Air melonjak dan terbang menuju layar cahaya seperti naga. Lautan terpencil yang berguling-guling
menuju ujung lain portal. Sementara itu, di wilayah rahasia utama, air dari lautan terpencil mengalir keluar dari patung di ruang pelatihan Luo Feng. Di tanah inti dari wilayah rahasia utama, istana Luo Feng dan pemimpin kota Primal Chaos tersebar di seluruh area. Sungai Seribu Harta Karun Beria dan menara 9 lantai yang tingginya beberapa puluh miliar kilometer sedang ditangguhkan tepat di tengah Sungai Seribu Harta Karun. Sesosok tiba-tiba terbang keluar dari dalam menara. Dia mengenakan pakaian hitam di sekujur tubuh dan menatap pemandangan di depannya. Lautan pasir salju. Mosa Luo Feng dengan cepat mengendalikan situasi. Pada saat itu, lautan pasir salju yang tak terbatas dengan cepat bergerak menyelimuti daerah sekitarnya, sekitar 10 miliar kilometer. Jadi secara alami, istana tempat Luo Feng tinggal bersama dengan bagian dari pangkalan menara bintang akan diselimuti. Tiba-tiba, air yang bergejolak di lautan terpencil langsung melonjak keluar dari istana tempat Luo Feng tinggal seperti naga air. Di dasar menara bintang, pintu samping yang berdekatan dengan istana Luo Feng terbuka. Pintu samping ini tingginya sekitar 1 miliar kilometer, jadi semburan kolom air laut masuk dengan mudah. Mosa Luo Feng melayang di tengah-tengah butiran pasir salju dengan alis sedikit berkerut. Kolom air memiliki diameter 100.000 kilometer, bahkan jika mengisi hampir kecepatan cahaya untuk memutar seluruh lautan terpencil yang tak berujung, aku masih membutuhkan waktu yang sangat lama, gumam Mosa Luo Feng. Memang itu akan memakan waktu yang sangat lama. Hingga saat ini, diameter kolom air hanya 100.000 kilometer, sedangkan lautan terpencil yang tak berujung adalah lautan masif dengan diameter 80 miliar kilometer. Saya masih harus terus membangun jalur transportasi negara dewa, kata tubuh Mosa dalam hati. Tubuh Mosa ada di sini sementara tubuh asli manusia ada di negara dewa. Mereka berdua bekerja dengan satu pikiran untuk mulai membangun jalur transportasi negara dewa. Bangkit, perbaiki. Mosa Luo Feng menunjuk ke salah satu halaman kosong di halaman istananya. Area itu memiliki perkiraan diameter 1 juta kilometer dan seluruh lorong dengan cepat diperbaiki dan distabilkan. Jalur transportasi negara dewa bisa besar atau kecil. Semakin kecil, semakin mudah untuk membuatnya. Semakin besar, semakin stabil. Jadi semakin sulit untuk membuatnya. Satu demi satu lorong didirikan. Banyak kolom air di lautan terpencil melonjak dan menyembur ke arah pintu samping itu. Pintu samping itu bagaimanapun juga setinggi 100 miliar kilometer, sehingga bisa dengan mudah menampung dampak dari begitu banyak kolom air di lautan terpencil. Namun, karena jumlah lorong terus bertambah, menara bintang terpaksa diperluas lebih jauh. Menara bintang terus berkembang hingga ratusan miliar kilometer, kemudian terus berkembang. Akhirnya, semua pintu samping dan jurang yang dalam di dasar menara bintang terbuka untuk menampung lebih banyak air laut yang mengalir dari lautan terpencil. Luo Feng terus membangun lorong. Dia juga frustasi atas betapa besarnya lautan terpencil yang tak berujung itu. Namun dia hanya bisa terus membangun lorong negara dewa dengan susah payah. Sebanyak 1 juta lorong memenuhi seluruh lingkungan istana Luo Feng dan total luas permukaannya bertambah hingga diameter 100 miliar kilometer. Dengan begitu, dalam 3 hari, lautan terpencil yang tak berujung sepenuhnya diangkut ke menara bintang dari negara dewa. Dalam 3 hari ini, banyak makhluk agung dari berbagai ras dan bahkan beberapa petarung abadi, penguasa sektor, dan penjaga ras manusia dipenuhi dengan keraguan. Mengapa lautan pasir salju yang tak berujung itu menyelimuti wilayah seluas itu? Namun bahkan jika mereka sekarat karena keingintahuan, tidak mungkin mereka bisa mencari tahu. Di dalam menara bintang, di ruang individu yang luas, air dari samudera terpencil yang tak berujung mengalir keluar. Luo Feng, Master Kegelapan, pemimpin kota Primal Chaos, dan Master Penggong ditempatkan di atas ruangan ini. Saya menganggap diriku benar-benar mengalami ini. Master Kegelapan menghela nafas. 3 hari ini saya telah tinggal di sekitar dan benar-benar merasakan betapa besarnya lautan terpencil yang tak berujung ini. Dengan lorong berdiameter selebar 10.000 km, bahkan jika Anda membutuhkan waktu 1 hingga 10 tahun untuk mengangkutnya,
atau bahkan hingga 100 tahun, itu masih akan sangat jauh di belakang. Jika ini adalah pengangkutan tubuh dewaku, saya hanya perlu sekejap mata. Pemimpin kota Primal Chaos tertawa dan berkata, "Kalau begitu, bagaimana mungkin Master 9 Lautan Terpencil dianggap sebanding dengan harta sejati tertinggi? Itu karena ras lain sama sekali tidak berdaya melawan Lautan 9 Terpencil." Master Penggong melihat ke bawah dengan rasa iri yang besar. "Ini terlalu besar. Memindahkannya membosankan dan sulit. Anda tahu, hanya memindahkannya ke sini dari negara dewaku telah menghabiskan begitu banyak kekuatanku. Saya telah membangun jalur transportasi seperti orang gila, karena saya hanya dapat bergantung pada jalur transportasi ini untuk secara bertahap menyalurkan air laut dari lautan terpencil yang tak berujung," kata Luo Feng mengecek dirinya sendiri. Tidak peduli apa, setelah susah payah melalui berbagai kesulitan, dia akhirnya berhasil memindahkan lautan terpencil dari negara dewanya ke Menara Bintang dengan menggunakan transportasi negara dewa. Kemudian Luo Feng menyimpan lautan pasir salju dan semuanya kembali damai dan tenang. Makhluk agung dari berbagai ras lain itu dipenuhi dengan keraguan, tapi tetap saja mereka tidak menyadari apa yang terjadi selama 3 hari terakhir. Setelah ini, umat manusia memulai penantian yang lama dan lambat. Berbagai metode dilakukan, mereka hanya menunggu jawaban dari berbagai kelompok kekuatan. Sekolah Dewa Leluhur telah berjanji untuk bergabung dengan camp manusia. Sekolah Dewa Leluhur telah meminta agar kita memberi mereka sebagian dari bimbingan itu terlebih dahulu. Kemudian setelah perang, kita akan memberikan bagian lainnya. Baiklah. Hahaha. Dengan sekolah Dewa Leluhur bergabung dengan camp manusia, itu akan setara dengan mendapatkan 3 kekuatan tempur tingkat 6 tingkat atas, dan sekolah Dewa Leluhur memiliki 2 harta sejati tertinggi. Saat mereka mendengar berita ini, lautan manusia penuh kegembiraan. Sebaliknya, kubu pasukan bersatu marah ketika mengetahui berita itu. Namun di tempat lain, ketidaksepakatan internal dalam aliansi kebebasan masih terus berlanjut ketika mereka mendengar bahwa sekolah Dewa Leluhur telah memilih untuk bergabung dengan camp manusia. Ketidaksepakatan di dalam aliansi ini semakin memanas. Pembaruan tiba secara berurutan. Pendiri alam semesta hitam telah memutuskan untuk bergabung dengan camp kekuatan bersatu. Master Aliansi Wilayah Utara telah memutuskan untuk bergabung dengan camp pasukan gabungan. Ezuo bergabung dengan camp pasukan bersatu. Dewa Iblis Nyata Virtual bergabung dengan camp kekuatan bersatu. Manusia mungkin merasakan serangan tekanan, tapi mereka harus mempersiapkan diri karena manusia tidak berniat memberikan informasi tentang kultivasi untuk mencapai batas tertinggi dari master tertinggi alam semesta. Itulah yang menyebabkan master tertinggi tunggal tidak akan membantu manusia. Di sisi lain, kubu pasukan bersatu sedang bersuka cita. Pada saat itu, pembagian kekuatan antara kedua sisi secara bertahap mulai terungkap. Selain tamu kuno yang duduk, leluhur binatang iblis, dan beberapa makhluk agung lainnya yang tidak memihak, mayoritas kelompok kekuatan telah mengumumkan keputusan mereka. Sekarang hanya aliansi binatang angkasa dan aliansi kebebasan yang belum membuat pilihan terakhir mereka. Pertarungan ketidaksepakatan internal dalam aliansi kebebasan sangat parah. Mayoritas ingin bergabung dengan camp manusia. Setidaknya mereka bisa mendapatkan panduan dari pengetahuan kultivasi peradaban kuno tentang bagaimana mereka bisa berkultivasi untuk mencapai tingkat master tertinggi alam semesta. Bagian lain dari aliansi kebebasan, termasuk pemimpin Pulau Sihua, ingin menekan manusia agar menuruti tuntutan mereka. Jika tidak, mereka akan bergabung dengan camp pasukan bersatu sebagai cara untuk mengancam manusia. Itu sudah 3 bulan sejak lautan terpencil yang tak berujung memasuki Menara Bintang. Luo Feng, Guru. Luo Feng bertemu dengan pemimpin kota Primal Chaos. Datanglah ke bumi secepat mungkin, pinta pemimpin kota Primal Chaos. Avatar dari Master Aliansi Kebebasan, pemimpin Pulau Sihua, telah mendarat di bumi. Mendarat di bumi? Luo Feng mengerutkan kening. Iya,
Dia di sana sendirian untuk bernegosiasi dengan kita manusia. Pemimpin kota Primal Chaos berkata sangat serius. Karena kita memiliki banyak makhluk agung dari berbagai ras di wilayah rahasia utama kita. Jadi, dia tidak mau mengungkapkan identitasnya. Oleh karena itu, tempat untuk bernegosiasi akan berada di bumi. Sepertinya, pemimpin Pulau Sihua bermaksud untuk membantu camp manusia. Sendiri? Apakah maksudnya dia tidak mewakili aliansi kebebasan, tetapi hanya mewakili dirinya sendiri? Tanya Luo Feng. Pemimpin kota Primal Chaos mengangguk sedikit. Baiklah, aku akan pergi dan menemuinya. Luo Feng mengangguk. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah. Semoga paham. Aku juga pusing.